ulama terdahulu mereka benar-benar tashihun niat. Mau mengarang kitab, sebelum mengarang niat diperbaiki. Mau mengajar, niat diperbaiki. Mau ibadah, niat diperbaiki. Mau sholat, niat diperbaiki. Tapi disebutkan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, ketika ingin menghadiri seminar atau ceramah, itu beliau meminta waktu terlebih dahulu beberapa menit, tidak langsung datang ceramah. Dan beliau meminta ruangan yang kosong khusus beliau sendiri di dalam itu sebelum beliau ceramah. Nanti beberapa menit kemudian beliau katakan, sudah siap saya untuk ceramah. Murid-murid bertanya kepada beliau, karena mereka memperhatikan tiap kali mau seminar, mau ceramah, Abuya selalu meminta waktu di dalam ruangan sendiri. Maka dijawab oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau mengatakan, saya tashihun niat wa islahin niat. Saya memberikan waktu beberapa menit untuk memperbaiki niat saya mau ceramah. Kalau niat saya sudah lurus, sudah benar, sudah baik, baru saya siap untuk ceramah. Seperti itu para ulama. Al-Habib Salim bin Jindan unik dalam masalah memperbaiki niat. Beliau ketika lagi bersemangat ingin ceramah, beliau batalkan untuk ceramah. Tapi kalau lagi malas ceramah, diundang, beliau siap untuk ceramah. Karena biasa yang semangat itu ada potensi memunculkan ketidakikhlasan, riya. Oh, ini materi sudah siap ini, pasti bagus. Jadi dia semangat, sehingga dikhawatirkan ketika menyampaikan itu sudah dibuat-buat. Ya, hanya ingin mencari bagaimana manusia tertarik dengan susunan kata, dengan retorika berceramah. Maka ketika lagi semangat beliau tidak mau berceramah. Ketika mood untuk berceramah tidak ada, lagi malas, di saat itu beliau berceramah. Itu namanya tarbiyatun nufus. Mereka mendidik jiwa mereka untuk ikhlas fi sabilillah. Kayaknya Al-Habib Allamatud Dunya, ini Imam Haddad punya murid bernama Al-Habib Abdurrahman ibni Abdillah bil Faqih. Beliau itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad memberikan gelar kepadanya Allamatud Dunya, ulama yang paling alim sedunia di zaman tersebut, dan benar-benar alim. Beliau itu diceritakan dalam biografinya, dalam manaqib beliau, usia 7 tahun, semua kitab-kitab matan, kitab-kitab ringkasan, man hafidal mutun nalal funun, para ulama mengatakan, yang hafal kitab matan dia akan kuasai cabang-cabang ilmu. Dari semua bidang ilmu beliau hafal. Fikih ada beliau hafal, nahwu hafal, balaghah hafal, ulumul Quran tidak tersisa. Sehingga pernah ditanya beliau oleh para ulama dengan berbagai fan ilmu yang berbeda, beliau jawab satu persatu dengan jawaban yang sistematis, dengan jawaban yang paling terbaik di semua ilmu. Usia 7 tahun sudah hafal itu semua. Itu belum belajar kepada para guru, belum, masih awal persiapan mau belajar. Al-Quran dihafal, hadis-hadis Nabi dihafal, seluruh kitab-kitab matan dihafal. Beliau 4 mazhab beliau kuasai, 21 tarikhah beliau kuasai, walaupun beliau berpegang dengan tarikhah Alawiyah. Imam Haddad memberikan julukan Allamatud Dunya, orang alim sedunia. Beliau mengatakan, ma kharaja minal lisan la yuzawizul adhan, wa ma kharaja minal janan dakhalal janan. Ucapan yang keluar dari lisan, nasihat yang hanya keluar dari lisan, maka dia hanya lewat ke telinga saja. Jadi jangan salahkan kalau kita mendidik orang, menasihati orang, orangnya tidak sadar-sadar.
Jangan salahkan orang tersebut terlebih dahulu, salahkan diri sendiri. Mungkin penyampaiannya tidak ikhlas, mungkin ingin menyalahkan orang, mungkin ketika menyampaikan dalam hatinya muncul rasa saya lebih baik dari dia. Makanya beliau katakan, kalau lisan, sekedar lisan saja yang keluar, nasihat saja yang keluar tanpa keikhlasan dalam hati, maka nasihat itu hanya lewat telinga, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Wa ma kharaja minal janan dakhalal janan. Namun kalau kalimat itu sumbernya dalam hati, tulus dalam hati, maka pasti tembus ke dalam hati. Jadi para aslafus sholihin terdahulu, ya, seperti dikuitang Al-Habib Ali ibn Abdurrahman Al-Habsyi, ceramahnya biasa, tapi ketika mengatakan jangan lupa sholat ya 5 waktu, nangis semua, membekas pulang sholat 5 waktu. Muhammad bin Wasi', generasi salaf terdahulu, itu kalau ada di kampung beliau anak-anak yang malas sholat, orang yang malas ibadah, mereka perintahkan datang hadir ke majelisnya Muhammad bin Wasi'. Bukan datang mendengar, cukup lihat wajah beliau. Ketika lihat wajah beliau, pulang semangat ibadah 40 hari. Nah, tadi karena kekuatan rohani mereka, kekuatan spiritual mereka, itu yang Nabi katakan, ala adullukum ala khiyarikum. Nabi katakan di hadapan para sahabat, mau aku tunjukkan pada kalian orang-orang terbaik di antara kalian? Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Siapa mereka? Nabi katakan, humul ladzina idza dzukirallah. Mereka adalah orang-orang jika kau menatap wajahnya, membuat engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdurrahman ibn Abdullah bin Fiqih, beliau memberikan syair dalam hadis tersebut. Beliau mengatakan, yushharu zikrullah, yushharu zikrullah, terkenal mereka, dilihat wajah saja teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena sumbernya ikhlas dalam beramal, hatinya bersih, amalnya tujuannya hanya kepada Allah, marahnya juga karena Allah, bahagianya karena Allah. Kata Nabi, kalau seperti ini imannya sempurna. Man ahabba lillah, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Man ahabba lillah, siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, wa ghadiba lillah, marah juga, ya, marah juga karena Allah, wa a'ta lillah, memberi juga karena Allah, wa mana'a lillah, tidak memberi juga karena Allah, faqad istakmala iman, maka sungguh imannya sempurna, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pasti ikhlas lillahi ta'ala.